Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk fungsi berupa kompleks. Di pertemuan ke-10 ini kita akan bahas terkait dengan limit dan kekontinuan. Pertama yang perlu kita ketahui terkait dengan definisi limit pada fungsi kompleks tentunya esensinya sama dengan fungsi real. Cuman bedanya di sini karena kita berada di suatu domain lingkaran C, kemudian kita petakan dalam bentuk W juga dalam bentuk lingkaran, maka di sini domainnya tentunya berbeda dengan limit yang kita kenal pada fungsi real. Karena di fungsi real kita berbicara pada limit itu biasanya ke titik limit, kemudian ke suatu jarak antara X ke C dan F-nya ke L. Kalau di sini kita bicara tentang lingkaran, maka di sini kita bahas tentang dengan Z. Masuk ke definisinya. Suatu fungsi fz dikatakan mempunyai limit L untuk Z mendekati Z0 jika untuk sembarang epsilon positif ada lebih delta positif sehingga jarak antara 0 sampai ke delta itu adalah jarak dari Z ke Z0, maka berlaku Fz dikurangi L itu pasti kurang dari epsilon. Definisi ini sama dengan definisi yang kita kenal pada fungsi real, di mana limit dari Fz untuk Z ke Z0 sama dengan L. Nah, perlu diperhatikan bahwa yang pertama, titik Z0 adalah titik limit dari domain fungsi f. Kemudian yang kedua, titik Z menuju ke Z0 itu melalui sembarang lekukan K, sehingga Z menuju Z0 itu dari segala arah, karena dia bentuknya lingkaran. Kemudian yang ketiga, apabila Z menuju ke Z0 melalui dua lengkungan yang berbeda, maka akibatnya Fz punya dua nilai yang berbeda. Karena punya dua nilai yang berbeda, maka limitnya tidak ada. Kita buktikan limit dari 2z kuadrat kurangi 3z kurangi 2 per z min 2 untuk z mendekati 2 sama dengan 5. Kalau menghitung ini sama dengan 5 kan mudah ya, tinggal mensubstitusikan z2 itu ke sini. 2 kali 2 kuadrat ditambah 3, dikurangi 3 kali 2 dikurangi 2 per 2 dikurangi 2. Nah, karena dia bentuknya tak tentu, kita punya 2 kali 2 kuadrat dikurangi 3 kali 2 kurangi 2 dibagi dengan 2 kurangi 2, ini kan hasilnya 0. Maka dia bentuknya tak tentu, kita tentunya mengupayakan dia agar bisa dikerjakan. Caranya gimana? Ya tinggal difaktorkan atau mungkin dicari atau dikalikan dengan sekawannya dan seterusnya, sama seperti fungsi real. Kalau yang di sini berarti kita faktorkan ya. Karena di sini kita faktorkan, maka tentunya untuk memfaktorkannya, kalau bisa yang bisa dicoret dengan yang ada di bawah, yaitu Z dikurangi 2. Nah, caranya bagaimana? Sama seperti yang kita lakukan pada fungsi real. Di fungsi real untuk memfaktorkan tinggal faktorin aja. Kita punya limit dari 2Z kuadrat itu saya langsung faktorkan ya. Kurung buka, kurung tutup, kurung buka, kurung tutup. Kemudian kita punya 2Z, kita punya Z ya. Kemudian kalau dikalikan negatif 4, kalau dijumlahkan negatif 3, tentunya jadinya negatif 4 plus 1 ya. Negatif 4 plus 1, berarti kita punya di sini min 2, karena jadi negatif 4Z, kemudian plus 1 di sini ya. Nah, dari sini kita punya Z min 2 juga yang bawah, kemudian Z mendekati 2, maka kita coret aja sehingga jadinya tinggal 2Z plus 1. Z-nya kita substitusikan 2, ketemu 2 kali 2, 4, tambah 1 sama dengan 5, jadi ketemunya 5. Nah, untuk membuktikan itu, maka kita kembalikan ke definisi dari limit. Jadi, yang pertama kita cari epsilon positif, ambil sembarang epsilon positif. Kemudian kita cari delta positif sedemikian sehingga jarak antara 0 sampai ke delta itu adalah jarak antara Z ke 2, karena di sini Z ke Z0-nya adalah 2. Kemudian yang mau akan kita buktikan konsekuensinya adalah Fz-nya kurangi L, ini Fz, ini L, yaitu kurang dari epsilon, di mana Z tidak sama dengan 2, karena kalau sama dengan 2 tentunya jadi tak tentu. Maka dari persamaan kita peroleh
kita faktorkan sama seperti tadi ya, difaktorkan, kemudian dikurangi 5, sehingga kita peroleh bentuknya seperti ini. Sehingga kita peroleh yang bawah sendiri manipulasi aljabar, oh ternyata ditemukan 2Z-2, karena Z-2 itu kurang dari epsilon, maka epsilon per 2. Jadi delta yang kita peroleh adalah epsilon per 2. Ini bentuk oret-oretannya. Nah, sekarang kita buktikan secara formal. Kalau ambil bukti formal, maka ambil sumberan epsilon positif, ambil delta yang kita peroleh dari oret-oretan tadi, sehingga untuk Z tidak sama dengan 2, kita peroleh tinggal substitusi saja. Dari sini, untuk 0 kurang dari Z ke 2 itu kurang dari delta, sehingga kita peroleh FZ-nya kurangi L, itu kita manipulasi aljabar, ketemunya 2 dikali Z-2, padahal Z-2 ini adalah kurang dari delta, maka di sini kurang dari 2 delta, sehingga kita ambil di sini deltanya adalah 2 dikali epsilon per 2, jadinya epsilon. Sehingga terbukti bahwa FZ-nya ini kurang dari epsilon. FZ dikurangi L yang kita buktikan, nilai mutlaknya kurang dari epsilon. Sudah terbukti di sini. Nah, jadi karena dia terbukti, maka terbukti pula limitnya sama dengan 5. Ini nanti silahkan dipelajari lagi dan kita buka-buka lagi pembuktian limit pada bilangan real. Kemudian selanjutnya teorema limit, di mana di sini untuk teorema limit kita nyatakan bahwa nilai limitnya itu tunggal. Jadi tidak ada suatu fungsi itu kok punya 2 limit. Pembuktiannya sama. Misalkan limitnya ada 2, yaitu W1 dan W2. Ini akan kita kontradiksikan ya. Kita punya W1 jadinya berarti FZ kurangi W1. Berarti karena nilai mutlak dia berlaku W1 kurangi FZ juga. Dia sama dengan epsilon per 2. Demikian juga FZ karena dia punya nilai limit, maka FZ kurangi W2 dia juga pasti sama dengan epsilon per 2. Kita jumlahkan sehingga kita peroleh seperti ini, kurang dari atau sama dengan petak samaan ke segitiga, ketemu akhirnya epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon, karena kita ambil epsilon per 2 itu bebas, boleh epsilon per 3, epsilon per 4, dan seterusnya, yang penting tidak lebih dari epsilon. Sehingga dari sini jarak antara W1 ke W2 kok epsilon, padahal epsilon kan bilangan positif terkecil. Kalau sudah seperti ini pasti W1 sama dengan W2. Teorema yang kedua, kita punya Z sama dengan X tambah Y, FZ-nya adalah U dan V, kemudian domainnya adalah D, maka titik Z0 atau bisa kita katakan X0 Y0 adalah X0 ditambah Y0 dalam kasus di mana di sini adalah di dalam batas domainnya. Maka limitnya itu jika dan hanya jika limit masing-masingnya U itu adalah X0 dan limit dari V-nya adalah Y0. Teorema yang ketiga juga sama, di sini kita punya operasi pada limit, jadi kalau dijumlahkan maka nilai limitnya juga bisa dijumlahkan, kalau dikalikan nilai limitnya bisa dikalikan, kalau dibagi nilai limitnya dibagi. Contoh, saya punya limit dari Z kuadrat tambah 1 per Z kurangi I, maka bisa saya manipulasi bentuk limitnya. Yang atas saya buat jadi selisih kuadrat, yaitu Z ditambah I, Z kurangi I. Sehingga dari sini bisa kita coret, ketemu Z ditambah I, kemudian kita substitusikan Z mendekati I, hasilnya adalah 2I. Demikian juga untuk yang contoh ke-9. Jadi untuk yang contoh ke-9, kalau tadi limitnya ada dan seterusnya, bisa dicari, bisa dihitung, bisa dibuktikan. Sedangkan di contoh ke-9, kita akan buktikan FZ itu punya limit yang tidak ada, di mana Z-nya sama dengan mendekati 0. Maka kita akan menunjukkan dari 2 panjang garis ya, hampir seperti yang ada di kalkulus lanjut, yaitu untuk menuju ke 0 di sepanjang garis Y sama dengan 0, maka kita punya hasilnya adalah 0, sedangkan untuk Y sama dengan X, hasilnya adalah 1. Ini kalau kita ambil X sama dengan 0 juga bisa, tapi nanti hasilnya sama dengan 0 juga. Kenapa? Karena ketika kita substitusikan ke sini, hasilnya 0 masih sama. Padahal untuk mencari atau membuktikan bahwa limitnya itu tidak ada, cukup kita buktikan punya 2 limit, nilai limit yang berbeda, satunya 0, satunya nilainya 1. Karena dia punya 2 nilai limit, maka dapat disimpulkan limitnya tidak ada. Sampai sini mungkin untuk limit. Kemudian untuk yang kekontinuan fungsi hampir mirip sama dengan yang ada di fungsi real.
Yaitu yang pertama syaratnya harusnya ada fungsinya, limitnya juga terdefinisi, dan nilai limitnya sama dengan fungsi itu sendiri. Kemudian untuk teorema-teoremanya bisa dilihat ya, di sini ya ada teorema bahwa jika dia terdefinisi dan dia adalah kontinu di Z0, jika dan hanya jika masing-masing elemen dari fungsi tersebut juga kontinu di X0 dan Y0. U-nya kontinu di X0 dan Y0, V-nya juga kontinu di X0 dan Y0. Teorema yang lain sama seperti yang ada di limit, ada penjumlahan, perkalian, pembagian, sampai ke komposisi fungsi. Kemudian untuk membuktikan dia kontinu atau tidak, cukup kita buktikan dengan 3 syarat tadi ya, yaitu yang pertama fungsinya ada, limitnya ada, kemudian yang ketiga adalah nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Nah ini di kekontinuan hampir mirip seperti yang ada di limit. Tinggal kita buktikan fungsinya ada, ini ya ada. Kemudian kita lihat limitnya juga ada, tetapi nilai limit tidak sama dengan nilai fungsinya karena tidak sama nilainya, maka syarat ketiga tidak memenuhi. Oleh karena itu bisa disimpulkan fz discontinue dz sama dengan 2i. Kemudian kalau misalkan ditanya di mana dia akan continue, kita punya contoh 11, punya gz, di mana di sini z kuadrat ditambah i per z kuadrat dikurangi 3z tambah 2, maka dia akan discontinue pada z sama dengan 1, sesuai dengan pefaktoran yang di penyebut ya, dan z sama dengan 2. Kenapa? Karena pada saat itu fungsinya tidak ada. Ini kan fungsinya nggak ada. Karena penyebutnya 0, pasti tidak terdefinisi. Jadi yang tidak terdefinisi adalah yang pembuat 0 yang ada di penyebut, yaitu sama dengan 1, dan Z sama dengan 2. Jadi dia akan continue apabila dia lebih dari 2. Mungkin itu untuk limit dan kekontinuan fungsi kompleks. Saya kira cukup jelas, tinggal dibuka-buka lagi, dicek kembali lagi, dan bisa dipelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.